Kita tebak-tebakan gambar dulu ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau dari gambar ini kira-kira ada berapa jumlah binatang ya yang ada di halaman ini apa di gambar ini? Silakan Bapak Ibu teman-teman menghitung dan bisa dituliskan di kolom chat. Ya, kira-kira ada berapa ini jumlahnya? Ya, silakan dihitung apa secara cermat dulu ya, tidak usah terburu-buru. Oke, ada tulis ada yang tulisin ada 6, ada 5. Ya, baik. Terima kasih. Ada 13, ada 10. Ya, ya, ada 10, ada 7. Ya. Oke, terima kasih responnya. Ya, ada 9, ada 8. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja ya di slide berikutnya untuk melihat jawabannya. Kira-kira ada berapa sebenarnya jumlah binatang yang ada eh, di slide ini? Ya, belum pindah ya. Belum bergeser. Belum bergeser. Bergeser ya. Bisa di Ya. enter saja, Pak. Belum bisa. Mohon maaf Silakan. ini belum bergeser ya. Iya, belum. Mungkin klik enter saja, Pak, barangkali. Coba Ya, eh, atau space ke bawah. kelihatannya agak. Oke, baik. Sekarang sudah bergeser ya. Bisa kita lihat ternyata ini kalau kita hitung ternyata jumlahnya ada 16. Ya, cukup banyak ya. Tadi yang paling mendekat itu 13. Iya, ini memang banyak yang tidak terlalu terlihat. Kalau kita perhatikan ini banyak yang apa yang tidak terlalu terlihat ya. Ini contohnya ini ada ikan ya. Di sini juga ternyata ada kepala burung ya. Ya, jadi ini hanya sekedar ini saja ya. Tapi pada intinya tadi teman-teman sudah melihat ya, yang paling besar itu mungkin gajah, kemudian ada keledai, ada anjing, ada kucing, ada kucing, ya dan lain-lain sebagainya. Ini cukup banyak, ada 16. Baik, kita langsung saja ya, lanjut. Baik, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada uh, pertemuan pertama ini bahwa hasil belajar setelah kita mengikuti mata pelatihan ini, Bapak Ibu teman-teman mampu melakukan tata laksana perawatan lansia dengan demensia. Nah, indikatornya apa? Jadi indikatornya adalah mampu menjelaskan konsep dasar demensia dan mampu melakukan tata laksana perawatan lansia dengan demensia. Ya. Nah, ini materi pokok dan submateri pokoknya. Selama 45 menit ke depan kita akan membahas tentang konsep dasar demensia mulai dari definisi, etiologi, ya, faktor risiko, tanda gejala, klasifikasi, patofisiologi, pencegahan, penata laksana, dan komplikasi. Dan juga kita akan membahas tentang tata laksana perawatan lansia dengan demensia, ya, mulai dari pengkajian, ya, kemudian diagnosis perawatan, luaran, dan intervensi keperawatan. Ya, itu yang akan kita bahas. Dan ya, baik, Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi, kita ingin menyamakan persepsi dulu, kita persepsi dulu. Jadi di sini ada video, ya, dari video ini Bapak Ibu bisa mendeskripsikan atau menggambarkan apa itu demensia ya, dari video ini. Jadi ini adalah video tentang demensia, silakan Bapak Ibu menonton dan silakan ditulis di kolom chat sebenarnya apa itu demensia, seperti apa, uh, apa tanda dan gejalanya. Silakan menonton.
Bapak mungkin kalian sharing ya suaranya. Suaranya belum keluar, Pak Dokter Saltar. Suaranya belum keluar. Ya, Oh, baik. Mungkin harus centang box ya suara sharing ketika sharing screen ini. Eh, Saya agak bingung ini kalau misalnya untuk memunculkan suaranya. Hanya kalau di saya sudah ada suara, mungkin eh, Pak Laude, mohon maaf ya, keluar dulu, di stop share dulu, saya stop boleh. share dulu, kemudian sambil mau share-nya diklik yang centang share sound, ada Oh pilihan. gitu. Pada saat share ya. Ya, sebelum share, sebelum klik share itu ada pilihan soundnya Oke. untuk di share. Diklik ya Ya, kursornya. Ya. gitu. Baik, baik, baik. Ya, ini sudah ya. Saya ulangin sini. Ya. Dek, yes mam. Langsung ke kelas sama Mbak. Suaranya sudah kedengaran ya. Dek, yes mam. udah Pak, udah. Sampun Mbak. Dek, yes mam. Sampun Mbak. Aduh, Simbah jelohi. Iki kan baru saya sosonen. Wuh. Simbah ki suwe mentok. Dek, di seretku. Mbok umpet ke ya. Ora, Mbah. Rasah ngapusi. Mesti tak umpet ke ya tak? Lah kuwi cerita. Wuh. Itu keren 8.000 Mbah. Kirang Mbah. Kirang 6.000, regine 8.000. Videonya terputus, Pak. Berhenti. Apa, Bu? Paling baik kurang 6.000 no. Regine 8.000, Bre. Simbah ki kok malih aneh to. Matur suwun iku kondure. Napa, Pak? Oh, nggih. Gawange 6.000, Pak. Sik ya, Mbah, aku tak tuku buku sisan. Oh, nggih. Niki sekawan ewu. Niki napa niki? Simbahku mau nandi ya? Oh, sebali, Nduk. Malah ditinggal. Mbah. Mbah.
ndi to simbah iki? Bu, teman simbah boten. Ora, lah mang neng di. Monggo, Mbak. Halo, Dok. Bu, simbah ilang. Ibu kudu balik. Kakak, ibu kudu balik. Sik. Piye, Dok? Simbah kenapa? Saiki simbah dadi kesunat. Ngalah. Saya takut dibalen-baleni. Iki baru sejuta orang Bali. Tak boleh iya orang-orang. Bu Bali ya toh. Wis to, Dok. Saiki rasa nangis. Mengko nek Ibu bali, Simbah dikawon ning puskesmas. Ya. Simbah ki sekolah diwae toh. Sesok meneh nek lunga ngomong yo. Tak kancani. Dok, wis mam. Ya, baik, Bapak Ibu, kita sudah melihat video, Mas, sudah melihat video yang sekilas ya tentang demensia. Silahkan Bapak Ibu menuliskan di chat, ya, kira-kira seperti apa gambaran demensia yang Anda pahami dari video tersebut. Ya, silahkan ditulis di chat, silahkan ditulis di kolom chat. Ya, boleh silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat dari video ini kira-kira apa yang Anda dan gejala dari resiko demensia. Resiko demensia ya. Baik, ini sudah ada yang menjawab ya. Penurunan kemampuan kognitif ya betul. Suka marah ya betul. Disorientasi waktu ya eh, betul ya. Demensia adalah kondisi penurunan daya ingat dan berpikir. Ya. Kondisi di mana lansia mengalami lupa ingatan, melakukan perilaku berulang dan emosi yang tidak stabil ya. Terima kasih. Terjadi perubahan neurodegeneratif akut yang melibatkan perubahan kognitif, memori, relasi dan perilaku. Saya kira jawabannya sudah betul semua ya. Jadi
dari video itu kita sudah bisa memahami apa itu demensia. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang demensia itu kadang dua istilah yang kadang disalahgunakan ya, antara Alzheimer dengan demensia. Ya, ada yang menyebut Alzheimer juga sebagai demensia, tetapi sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi demensia itu merupakan paling besarnya, sedangkan demensia itu memiliki banyak tipe. Ya, ada di sini disebutkan ada 5 tipe ya. Demensia, demensia vaskuler, ya, dalam hal ini demensia disebabkan karena vaskularisasi, kemudian demensia Parkinson, demensia Alzheimer, demensia Lewy bodies, dan demensia frontotemporal. Nah, dari 5 tipe demensia ini, demensia yang paling sering terjadi pada lansia adalah demensia tipe Alzheimer. Oke. Baik, ya. Kemudian kita lihat definisi demensia. Apa itu demensia? Jadi di sini disebutkan bahwa demensia itu adalah penurunan fungsi otak, ya. Penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, pengambilan keputusan dan fungsi otak lainnya sehingga mengganggu kemampuan seseorang dalam beraktivitas sehari-hari. Ya, jadi demensia itu adalah penurunan fungsi otak atau fungsi kognitif. Ya. Kita bisa melihat di sini ada 10 gejala umum dari demensia Alzheimer. 10 gejala umum dari demensia Alzheimer. Yang pertama adalah gangguan daya ingat. Gangguan daya ingat itu ya tentunya sering lupa ya, kemudian mudah lupa ya. Apa yang barusan dilakukan itu dia gampang lupa. Jadi kalau kita lihat di video tadi, dia cari sisirnya, ternyata sisirnya itu ada di rambutnya ya. Kemudian uh, apa lupa apa yang baru saja dilakukan. Misalnya dia sudah makan, ternyata dia bertanya lagi, dia belum makan gitu. Ya. Bahkan kalau sudah parah itu dia lupa sama istrinya, gitu kan? Ya, dia lupa ini istrinya atau bukan. Ya. Tapi yang itu masih lebih bagus daripada pura-pura lupa kalau dia punya istri. Kalau dia tidak punya istri, itu lebih parah gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua sulit fokus. Ya. Sulit fokus. Dia sulit untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Misalnya sudah mulai lupa cara memasak. Ya. Kemudian mengoperasikan telepon, gitu ya. Yang tadinya itu sudah lancar, tapi begitu dia masuk, dia mengalami demensia, itu dia sudah mulai lambat atau dia sudah lupa. Kemudian sulit melakukan kegiatan-kegiatan familiar, ya. Misalnya melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, ya. Misalnya kalau yang ibu-ibu yang sering menjahit, itu dia sudah ada lupa gimana cara menjahit. Ya. Kemudian disorientasi. Tadi sudah disebutkan ya, disorientasi waktu, ya, disorientasi tempat. Makanya kita di video tadi itu ada lansia yang dia kesasar, dia tidak tahu jalan pulang. Kemudian yang kelima adalah kesulitan memahami video spasial. Ya, misalnya sulit untuk membaca, sulit untuk mengukur jarak, ya, sulit membedakan warna. Ya. Kemudian yang keenam adalah gangguan berkomunikasi. Ya, gangguan berkomunikasi itu kesulitan untuk berbicara dan mencari kata yang tepat ya untuk menjelaskan suatu benda misalnya. Jadi kadang ketika bercakap dia tiba-tiba berhenti, dia bingung mau mengucapkan kata yang tepat untuk dia ucapkan gitu. Kemudian menaruh barang tidak pada tempatnya. Ya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Ya. Seperti tadi mungkin dia lupa ya di mana tempatnya menyimpan barang. Kemudian salah membuat keputusan. Ya. Salah membuat keputusan itu misalnya dia berpakaian tidak serasi. Dia memakai kaos kaki kiri dan kanan yang berbeda misalnya. Ya. Kemudian dia tidak mampu merawat dengan baik. Atau misalnya dia tidak mampu menghitung uang gitu. Jadi tadi kalau di video tadi itu di harganya 6.000 8.000 dia hanya membayar uang 2.000. Jadi dia sudah agak tidak bisa membuat keputusan. Kemudian menarik diri dari pergaulan, yaitu tidak memiliki semangat ya atau inisiatif untuk melakukan aktivitas sosial. Ya. Kemudian yang disebut itu perubahan perilaku dan kepribadian. Ya. Dia mudah marah, ya. Kemudian curiga, kemudian bingung dan lain sebagainya. Ya. Baik. Kemudian kita masuk pada penyebab demensia atau etiologi demensia. Jadi penyebab demensia ada yang sifatnya irreversibel, ada yang sifatnya reversibel. Irreversibel itu artinya dia tidak bisa kembali. Jadi sifatnya itu progresif, yang berlangsung terus menerus.
dia akan mengalami demensia yang akan lebih parah, misalnya Parkinson, ya, demensia frontotemporal, demensia alkoholisme, sindrom Down, ya, Huntington, ya, Creutzfeldt-Jakob dan lain-lain. Kemudian demensia atau penyebab demensia yang reversibel itu artinya kalau diperbaiki penyebabnya itu dia bisa kembali lebih baik, ya, kembali menjadi lebih baik. Misalnya adanya peningkatan tekanan dalam tengkorak, ya, akibat hidrosefalus. Kemudian defisiensi vitamin B12. Jadi kalau misalnya vitamin B12-nya itu di apa namanya diberikan terapi vitamin B12 itu dia bisa menjadi lebih baik atau dimensinya itu bisa lebih ringan atau bahkan dia tidak demensia. Kemudian HIV, AIDS, ya, depresi, nah itu penyebab-penyebab yang reversibel. Kemudian ada faktor risiko demensia. Faktor risiko demensia itu ada faktor risiko yang tidak dapat diubah, ada faktor risiko yang dapat diubah. Ya. Faktor risiko yang tidak dapat diubah, ya, itu antara lain usia. Itu sangat jelas, ya, kalau usia semakin bertambah umur, semakin berisiko untuk terjadinya demensia. Apalagi pada usia-usia di atas 60 tahun. Itu sangat berisiko untuk terjadi demensia. Kemudian pendidikan. Pendidikan yang rendah pastinya lebih berisiko dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Ya. Kemudian genetik. Nah, orang yang dengan riwayat keluarga yang mengalami demensia, misalnya riwayat orang tua atau kakek mengalami demensia, maka dia berisiko, ya, untuk mengalami demensia. Kemudian ada faktor risiko yang dapat diubah, yaitu merokok, hipertensi. Ya. Kalau hipertensinya itu kalau merokoknya itu tidak merokok, maka itu dia bisa mencegah terjadi. Kemudian hipertensi, DM, ya, depresi, cedera kepala, ini etiologi yang dapat faktor risiko yang dapat diubah. Ya. Kemudian faktor protektif. Jadi faktor protektif ini artinya apa? Itu adalah faktor yang menjadi pelindung untuk tidak terjadinya demensia, ya, atau menjadi faktor pelindung untuk mencegah terjadinya demensia. Misalnya stimulasi otak. Ya. Stimulasi otak itu mencakup aktivitas fisik, ya, kemudian aktivitas mental, aktivitas sosial, ya, dia rajin mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan arisan misalnya, atau kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan kelompok, aktivitas fisik, latihan fisik, kemudian diet yang sehat pastinya, diet yang sehat, kemudian kontrol faktor risiko seperti pengobatan hipertensi dan DM. Jadi seorang lansia yang mengalami hipertensi dan DM itu menjadi faktor risiko kalau misalnya dia tidak dikendalikan, ya. Kalau misalnya dia dapat dikendalikan hipertensi dan DM-nya, ya, misalnya tensinya dalam kondisi normal, DM-nya dalam batas normal, maka itu akan menjadi faktor protektif. Kemudian tidur yang cukup juga menjadi faktor protektif dari terjadinya demensia. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada tipe demensia. Ya, jadi tipe demensia seperti yang ada di gambar payung tadi itu ada 5 jenis tipe demensia. Ya. Ada demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer itu apa? Yaitu demensia yang terjadi karena memang proses penuaan. Ya, proses penuaan itu perlahan-lahan progresif dalam waktu 5-10 tahun. Ya, kemudian dia akan menjadi lebih cepat berat terjadinya demensia kalau misalnya ada kondisi penyerta. Misalnya terjadi gagal jantung atau mungkin delirium atau mungkin DM, itu menjadi kondisi penyerta yang menyebabkan lebih cepat terjadinya penurunan kondisi penurunan atau peningkatan demensia yang berat, gitu ya. Kemudian tanda klinisnya adalah perubahan kognitif itu tidak selalu perubahan kognitif awal itu ada dan tapi tidak selalu melibatkan kehilangan memori. Kemudian hilangnya kemampuan kognitif lainnya secara bertahap, misalnya pengambilan keputusan, ya, kemampuan bahasa, kemampuan komunikasi, dan timbulnya perilaku dan perubahan kepribadian, ya, depresi, mudah tersinggung, gelisah. Karena kita bisa lihat lansia-lansia yang mudah tersinggung, mudah marah, ya, gelisah. Kemudian ada tipe vaskuler. Tipe vaskuler ini, demensia yang tipe vaskuler ini karena apa? Karena terjadi atau timbulnya tiba-tiba karena efek dari transit ischemic attack atau TIA, ya, atau gangguan pada vaskularisasi otak, ya, atau terjadinya stroke. Nah, itu penyebab dari demensia vaskuler. Dan tanda klinisnya itu dia lebih konsisten pada area otak. Misalnya terjadi afasia. Afasia itu tidak mampu untuk memahami bahasa, atau tidak mampu untuk menulis, mengucapkan kata, ya, gangguan memori, apatis, depresi, emosi, ya.
emosi yang tidak stabil, dan defisit sensor motor ini dia lebih konsisten pada tanda-tanda klinis yang berhubungan dengan otak. Ya. Kemudian ada demensia jenis Lewy body. Ya. Lewy body itu gangguan kognitif mengalami perubahan secara progresif, ya, perubahan perilaku dan gejala motorik itu tampilannya mirip dengan penyakit Parkinson. Ya. Karena klinisnya terjadi gangguan kognitif yang signifikan. Jadi kelihatannya Lewy body ini lebih cepat ya terjadi dibandingkan Alzheimer tadi, dia progresif dari 5 sampai 10 tahun, tapi ini gangguan kognitifnya signifikan, tingkat kognisi yang berfluktuasi, ya, ada Parkinsonisme, halusinasi, gangguan tidur, kehilangan stabilitas postural. Kemudian ada jenis tipe frontotemporal. Itu dimulai secara bertahap. Biasanya antara usia 45 sampai 64 tahun. Ada riwayat keluarga, gangguan progresif dalam kapasitas fungsionalnya. Ya. Jadi perubahan perilaku awal itu bersifat progresif, kemampuan motorik atau kemampuan bicara dan kemampuan bahasa. Ya. Baik, kemudian tingkatan demensia Bapak Ibu teman-teman semua, ada 7 tingkatan demensia. Yang pertama normal. Normal itu pastinya tidak ada kemunduran atau tidak ada keluhan. Ya. Yang kedua adalah gangguan memori karena usia. Ya. Jadi tingkatan yang kedua itu gangguan memori karena usia. Nah itu biasanya mudah lupa. Ya. Jadi kalau misalnya ada lansia yang mengatakan sering lupa atau saya mudah lupa atau saya sering lupa, nah, itu berarti sudah mulai itu di gangguan memori karena usia. Kemudian tingkatan yang kedua itu gangguan kognitif ringan. Nah, gangguan kognitif ringan ini beberapa kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas kompleks. Ya, misalnya dalam situasi sosial, ya, dalam ketika berkumpul atau berorganisasi. Dan kekurangan pertama kali itu terdeteksi oleh orang lain. Jadi pada gangguan kognitif ringan ini, itu orang lain bisa menilai. Oh ini kelihatannya sudah terjadi penurunan kognitif, ya, kemampuannya sudah mulai menurun. Itu bisa dideteksi oleh orang lain. Kemudian demensia ringan. Ya. Demensia ringan itu kemampuan berkurang dalam melaksanakan tugas-tugas kompleks, misalnya merencanakan menu, mengelola keuangan, ya, itu sudah mulai berkurang, sudah mulai menurun. Kemudian penurunan pengetahuan, afek datar, dan menarik diri dari situasi yang menentu. Kemudian demensia sedang. Demensia sedang itu defisit kognitif jelas terlihat. Jadi sudah sangat kelihatan perubahan penurunan kognitifnya, tidak mampu mengelola tugas-tugas harian yang kompleks, ya, tanpa penguasaan atau bantuan, dan jelas sudah tidak bisa memasak, ya, tidak bisa mengatur keuangan. Kemudian kesulitan mengingat nama-nama orang yang dikenal, itu demensia sedang. Ya, kesulitan mengingat nama-nama orang yang dikenal, yang tadinya mungkin anaknya atau cucunya itu gampang dia kenal, tapi dia sudah mulai dia selalu lupa cucunya itu. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ya, lupa dia. Itu demensia sedang. Demensia sedang berat. Nah, ini defisit kognitif yang semakin jelas. Ya. Itu pada demensia sedang berat, semakin jelas defisit kognitifnya, ya, disorientasi, ya, kemudian gangguan ingatan jangka pendek yang signifikan, perubahan kepribadian dan emosional, misalnya cemas, delusi, ya. Kehilangan kemampuan itu terjadi secara berurut, misalnya kesulitan menggunakan pakaian dengan benar tanpa bantuan, tidak dapat mandi secara mandiri, tidak dapat menangani seluruh aspek penggunaan toilet, ada terjadi inkontinensia urin atau inkontinensia alfi yang kadang-kadang itu sering terjadi. Kalau demensia berat, nah itu kehilangan progresif, ya, progresif yang sudah stadium lanjut, ya, atas kemampuan verbal dan psikomotor, ya. Kemampuan verbalnya terbatas pada 6 kata atau lebih. Jadi sudah terbatas untuk kemampuan memahami kata atau berucap. Dia hanya mampu berucap 6 kata atau lebih. Kemudian kemampuan verbalnya terbatas pada 1 kata yang masih dapat dipahami. Ya. Jadi memang itu sudah istilahnya sudah sunatullah begitu, ya. Sudah jadi kembali ke masa kecil gitu. Ya. Kemudian tidak dapat berjalan tanpa bantuan, tidak dapat duduk tanpa bantuan, tidak dapat tersenyum, tidak dapat menegakkan kepala secara. Itu demensia berat. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada patofisiologi demensia. Ya. Jadi demensia itu akan mengalami penurunan pada 3 aspek, yaitu aspek biologis, aspek psikologis, dan aspek sosial. Pada aspek biologis, teman-teman, ya, jadi kita sangat memahami bahwa kalau sudah masuk lansia, ya, itu akan terjadi penurunan sel, penurunan fungsi sel, penurunan jumlah sel, ya, sehingga
bisa menyebabkan terjadinya penurunan fungsi otak. Penurunan fungsi otak ya, itu juga diakibatkan karena penurunan neurotransmitter. Ya. Hal ini bisa mempengaruhi adanya pemecahan proses komunikasi antar sel itu menjadi tidak berfungsi baik sehingga terjadi demensia dan terjadi penurunan daya ingat. Nah ini kita bisa mengangkat diagnosa yaitu gangguan memori, ya, gangguan memori atau kerusakan memori. Kemudian juga akan terjadi penurunan fungsi neurologis ya, atau tonus otot. Terjadi penurunan gangguan sistem muskuloskeletal. Ya sudah mulai lemah. Ya secara fungsional dia sudah mulai lemah. Ya berjalannya sudah lambat, ya sudah lemah, ya kan? Ya, sehingga bisa kita angkat diagnosa defisit perawatan diri. Kemudian secara psikologis ya, itu terjadi perubahan ya tidak stabilnya kondisi psikologis. Ya. Emosinya sering berubah. Kita biasa melihat itu lansia gampang marah, ya, gampang baperan, ya, gampang emosi. Ya. Nah, itu bisa diangkat diagnosa ansietas atau ansietas kematian. Kemudian kehilangan kepercayaan diri kalau misalnya tinggal di PSTW, maka itu akan eh, apa, eh, dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ya, lingkungan yang baru. Maka ya mungkin dia bisa kita angkat kita keputusasaan ya kalau misalnya dia sudah tidak mampu beradaptasi dengan kondisi yang baru. Kemudian eh, secara sosial ya, itu kalau misalnya ini apa ditempatkan di PSDM maka kan dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru, teman yang baru ya sehingga ini bisa diangkat diagnosa risiko gangguan penyesuaian individu. Baik, kemudian eh, ada istilah BPSD ya, Behavioral and Psychological Symptom of Dementia ya. Mungkin nggak lihat ya. Ya. Ada istilah BPSD Behavioral and Psychological Symptom of Dementia. Jadi ini gejala dari demensia, ya, perilaku dan psikologis, ya, gejala perilaku dan psikologis pada demensia. Apa saja? Yang pertama adalah agitasi. Apa itu agitasi? Yaitu terjadi peningkatan aktivitas verbal, vokal dan motorik yang tidak normal. Agresi, agresi itu teriak-teriak, ya, suka apa namanya, uh, menyerang, kayak gitu ya. Kemudian ya teriak, marah-marah, ya. Kemudian suka melotot mungkin ya matanya kayak gitu kan. Dengan gejala psikiatri. Gejala psikiatri itu terjadi delusi dan halusinasi. Kemudian agresi verbal dan perilaku, ya, misalnya mengumpat, teriak-teriak, ya, memanggil-manggil, vokalisasi berulang, ya. Itu agresi verbal dan perilaku. Kemudian perilaku fisik agresif. Nah, itu kadang lansia dengan demensia, kadang mengalami kekerasan fisik, ya. Dia marah kemudian mudah sekali dia melakukan kekerasan fisik, memukul, ya. Kemudian gangguan mood, ya, gangguan mood itu terjadi apatis, ya, depresi, atau euforia, atau fluktuasi emosional. Kemudian ada gerakan motorik yang menyimpang. Ya. Kita bisa melihat lansia di demensia itu, ya, dia berjalan mondar-mandir, tidak jelas arahnya mondar-mandir, ya kan? Kemudian mengacak-acak barang, ya. Itu perilaku-perilaku lansia di demensia, ya, berkeliaran, ya. Dan tidak jelas ininya, tujuannya, arahnya gitu ya. Kemudian perubahan dalam pola tidur, makan dan nafsu makan. Kalau dalam pola tidur, mungkin kalau pada lansia dengan demensia ini eh, gangguan pada tidur malam. Ya. Malam mungkin hanya tidurnya sebentar, ya. Siang juga mungkin terganggu. Kemudian perilaku hiperseksual. Ternyata pada demensia dengan lansia dan demensia itu ada perilaku hiperseksual misalnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, ya, kata-kata apa istilahnya kata-kata kotor gitu kan, iya, iya. Kemudian tindakan seksual agresif, ya mungkin muncul eh, apa namanya birahi, ya, atau tindakan seksual agresif, ya, atau masturbasi di tempat umum, ya. Baik, kemudian eh, BPSD ini itu akan meningkat pada sore hari, akan menjadi lebih buruk pada sore hari, ya, atau dikenal dengan istilah sandoning. Gejala sandoning itu seperti kelelahan, ya, kemudian rangsangan iritatif berlebihan, ya, termasuk rangsangan lingkungan, ya, kemudian efek samping obat, ketakutan akan kegelapan dan perubahan ritme sirkadian, ya. Perubahan ritme sirkadian itu perubahan misalnya istirahat, ya, tidur malam, ya, itu gejala-gejala sebenarnya akan lebih buruk pada sore. Baik, kemudian
eh, ada pencegahan demensia, Bapak Ibu teman-teman. Nah, untuk mencegah demensia, ketika kita memberikan edukasi pada lansia, maka atau dan keluarga, maka demensia itu dapat dicegah dengan cara apa? Dengan prinsip cerdik. Nah, ini sama dengan prinsip yang lainnya. Cerdik, yaitu C-nya cek kesehatan rutin, ya, E-nya penyegaran asap rokok, rajin aktivitas fisik, D-nya diet yang seimbang, ya, istirahat yang cukup, keluar stres. Ya. Kalau sudah lansia itu jangan gampang stres. Pokoknya disampaikan yang sudahlah terima padanya, begitu kan. Hidup tenang, berzikir, banyak berdoa, kayak gitu. Ya. Baik, kemudian komplikasi demensia. Ya. Jadi pada demensia, ya, lansia dan demensia itu terjadi komplikasi misalnya penurunan fungsi fisik, ya, seperti kehilangan mobilitas, ya, jalannya itu sudah lambat, risiko jatuh, kemudian gangguan psikologis dan perilaku, ya, agitasi, agresi yang menyerang, ya, depresi dan kecemasan, delusi dan halusinasi, gangguan tidur. Masalah sosial itu muncul isolasi sosial, beban pengasuh, kesulitan finansial, hilangnya kemampuan fungsional, ya, misalnya inkontinensia urin dan alki. Kemudian perburukan penyakit penyerta dan risiko kematian. Baik, kemudian kita masuk di pengkajian, ya. Pengkajian apa tujuannya pada pengajian pada lansia ini? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyebab gangguan kognitif. Jadi tujuan kita itu adalah untuk mengidentifikasi penyebab gangguan kognitif. Apa saja penelitian perlu dilakukan yaitu anamnesis yang tentunya perlu dilakukan secara multidisipliner. Ya, tidak hanya perawat yang melakukan, tapi melibatkan dokter, psikol, dan sebagainya. Kemudian ya yang perlu dikaji adalah riwayat medis. Kemudian misalnya termasuk pemeriksaan fisik, ya, obat yang dikonsumsi, kemudian perubahan fungsi kognitif dan psikososial, ya, yang berkaitan dengan demensia. Perubahan status mental yang terkait dengan kondisi yang terjadi bersama, misalnya delirium, ya, akibat dari kondisi medis dan efek samping obat. Perubahan dalam kemampuan fungsional, ya, penyebab perubahan perilaku, ya, misalnya kecemasan atau ketidaknyamanan fisik atau faktor lingkungan. Kemudian penilaian atau pengkajian pengaruh lingkungan dan peran pengasuh. Ini juga perlu dikaji, ya. Peran pengasuh juga perlu dikaji. Ya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengkajian. Nah, ini juga penting, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengkajian, yaitu eh, pengkajian terhadap fungsi kognitif yang terganggu itu adalah merupakan proses jangka panjang. Artinya kita terus ketika kita melakukan asuhan keperawatan lansia dengan demensia, itu terus kita lakukan pengkajian fungsi kognitif. Kemudian orang dengan demensia itu tidak dapat memberikan informasi yang tepat. Namun persepsi mereka itu tetap harus menjadi bagian integral dari penilaian. Ya. Namun akan tetapi keakuratan informasi itu tetap harus divalidasi. Jadi kita tetap terima, ya, persepsi mereka tetap kita terima, tapi kita harus validasi. Kemudian perasaan orang yang mengalami gangguan kognitif juga harus diakui, harus dinilai. Ya. Jadi jangan diabaikan. Ya. Yang menceritakan perasaannya seperti ini, jangan diabaikan bahwa kamu sudah tua, sudah lupa, gitu kan. Jadi tetap harus diterima, ya, perasaannya harus diakui. Kemudian hormati hak individu dan meminta izin. Jadi kalau misalnya kita mempunyai informasi pada lansia ataupun pada anggota keluarga, tetap kita harus minta izin. Baik, kemudian kita masuk pada tata laksana demensia. Ya. Jadi tata laksana demensia ini kita harus lakukan secara komprehensif, Bapak Ibu teman-teman. Nah, itu menyangkut dari pengkajian, kemudian diagnosis, ya, pengobatan medis, pengobatan gejala perilaku dan psikologi, pendekatan non farmakologisnya, dukungan sosial dan psikologisnya, ya, pencegahan komplikasi, perencanaan lanjutan itu kita harus lakukan secara komprehensif dan holistik. Ya, jadi misalnya kita misalnya kalau kita fokus pada ini, ya, pada pendekatan non farmakologi, itu terapi kognitifnya, ya, ada terapi-terapi kognitif yang mungkin bisa memperbaiki kondisi demensia. Kemudian aktivitas, okupasi, musik, ya. Kemudian dukungan sosial, perlu ada mungkin support group, manajemen stres, edukasi. Kemudian pencegahan komplikasi, yaitu penata laksana dari misalnya kalau lansia dengan hipertensi, stroke, itu perlu penata laksanaan, ya, atau manajemen penyakit penyerta. Ya. Kemudian perencanaan lanjutan. Baik, ini screening untuk demensia. Ya. Ada 5 screening demensia. Ada MMSE, ada MOCA, ada AMT, ada SPMSI, dan ada Minicop, ya, Minicop dan Cold Drawing Test. Nah, ini yang sering digunakan. Ya. Kita di Indonesia mungkin
familiar MMSE atau SPMSG. Tapi ini ada 5 screening demensia, yaitu MMSE, MOCA, AMT, SPMSG, dan MINICOG. Nah, MMSG itu apa? MMSG itu adalah pemeriksaan awal ya. Dia merupakan first line tool. Jadi biasanya digunakan pada orang yang sudah diketahui bahwa dia ini demensia. Ya, untuk menilai apa? Orientasi, registrasi, perhatian, kemampuan berhitung, mengingat kembali, dan bahasa. Sedangkan MOCA, Montreal Cognitive Assessment, itu mendeteksi kognitif ringan. MMSE tadi tidak dapat mendeteksi kognitif ringan, tapi kalau MOCA itu dapat mendeteksi gangguan kognitif ringan. Penilaiannya yaitu untuk menilai fungsi eksekutif dan spasial, kenamaan, perhatian, bahasa, abstraksi, dan mengingat tertunda, dan orientasi. Kemudian AMT, ya, ini sering digunakan pada saat dibutuhkan segera, ya, karena instrumennya singkat. SPMSG, kemudian MINICOG dan Codral. Ini kita bisa lihat pada slide berikutnya ya, untuk lebih jelasnya. Ya, ini untuk instrumen MMSE. MMSE ini ada parameternya, yaitu orientasi, registrasi, atensi, mengingat, bahasa, ya, dan ya, jadi ini skornya 30. Ya, 0 sampai 10 itu fungsi kognitif global buruk, 11 sampai 20 fungsi kognitif global sedang, dan 21 sampai 30 itu relatif baik. Ya, jadi ini kita tanyakan ya, misalnya kita ambil salah satu contoh ya, misalnya kita menanyakan orientasi ya. Misalnya sekarang kita berada di mana, Mbak? Gitu ya. Mbak sekarang atau Bapak sekarang kita berada di mana? Misalnya apakah di rumah sakit atau di rumahnya, seperti itu. Ya, tentunya kita dengan strategi komunikasi yang lebih baik ya. Atau misalnya kita pada bahasa misalnya ini ya, disuruh mengulangi kata berikut, misalnya kita sampaikan pada lansia, ulangi kata yang saya sampaikan ya Mbak ya. Jika tidak dan atau tapi. Nah, coba diulangi Mbak. Jika tidak dan atau tapi. Kalau dia bisa mengulangi berarti poinnya 1 gitu kan. Ya, jadi kan ada 9. Baik. Kemudian MOCA ya, the Montreal Cognitive Assessment. Nah, ini ada range score-nya ya, normal 20 sampai 30, ringan 18 sampai 25, kemudian sedang 10 sampai 17, dan di bawah 10 itu kerusakan kognitif berat. Ya. Nah, di sini nih MOCA ini disuruh ada visospasial, ini disuruh menggambar ya. Mulai dari ini tarik gambar yang 1 ke A, kemudian 2, habis itu lanjut lagi ke B, kemudian 3 ya, lanjut lagi ke C ya, seperti itu. Oke, kemudian 4 kayak gitu ya. Nah, kemudian disuruh mengulangi gambar kotak dan seterusnya. Karena waktu kita terbatas ini kita agak ini ya, cepat aja. Ya, baik. Kemudian SPMSG. Nah, ini pertanyaan juga sederhana ya. Jadi kita tanyakan tanggal berapa hari ini, hari apa sekarang, apa nama tempat ini, di mana alamat Anda, ya, berapa umur Anda. Nah, itu. Kalau dia mampu menjawab 9 sampai 10 itu kerusakan intelektual. Kalau salah 9 sampai 10 kerusakan intelektual berat. 6 sampai 8 salahnya itu kerusakan intelektual sedang. 4 sampai 5 kerusakan intelektual ringan, dan 0 sampai 3 kerusakan intelektualnya bagus ya, itu. Kemudian AMT, nah ini sama dengan pertanyaan tadi sebelumnya, hanya perbedaannya ini tidak ada pertanyaan perasaan hati ya. Kemudian MINICOG. Nah, MINICOG ini kita suruh mengucapkan kata, kemudian dia mengulangi. Kalau dia misalnya kita mengucapkan kata, Mbak, Bapak coba ulangi kata ini ya, pisang, matahari, kursi. Ya. Nah, itu suruh ulangi. Kalau dia tidak mampu, maka lanjut pada langkah yang kedua, yaitu clock drawing test. Ya. Disuruh menggambar misalnya, kita yang gambar dulu lingkarannya, terus jamnya, baru kita suruh coba Mbak buat jam 11:10. Kalau dia mampu berarti dia punya 3. Jadi di sini interpretasinya kalau ya, cut off point itu kurang dari 3. Kurang dari 3 itu berarti dia demensia. Ya, kalau di atas 3 berarti dia tidak demensia. Baik, kemudian nah ini diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ya, utama untuk demensia itu adalah gangguan memori dan konfusi akut ya. Jadi kita Bapak Ibu, teman-teman, jadi diagnosa utama itu adalah gangguan memori dan konfusi akut. Ya, ini ada kode diagnosanya. Nah, luaran keperawatan dari diagnosa ini adalah yang pertama tingkat konfusi menurun. Tingkat konfusi menurun, kemudian memorinya meningkat. Ya. Jadi ada dua luaran ini, yaitu luarannya itu tingkat konfusi menurun dan memori meningkat. Ya.
Tingkat fungsi menurun itu kriterianya, misalnya fungsi kognitif, tingkat kesadaran, aktivitas motorik itu meningkat. Ya, perilaku halusinasi, gelisah menurun. Interpretasi fungsi sosial itu membaik, seperti itu. Kemudian memori meningkat. Ya, ketika hasilnya verbalisasi kemampuan belajar hal baru meningkat. Ya, kemampuan mengingat informasi faktual meningkat, seperti itu ya. Baik, kemudian untuk intervensi keperawatan dari demensia ini, itu ada manajemen demensia. Jadi intervensi keperawatan itu adalah manajemen demensia. Apa itu manajemen demensia? Itu mengidentifikasi dan mengelola kemampuan klien yang mengalami konfusi kronis. Apa saja tindakannya dari manajemen demensia? Yaitu kita menggunakan SDK, apa namanya, SIKI, yaitu OTEK ya, observasi, terapeutik, dan edukasi. Observasi kita mengkaji atau identifikasi riwayat fisik, sosial, tools, dan kebiasaan. Kalau terapeutik kita sediakan lingkungan aman, konsisten, stimulus, ya, orientasi waktu, tempat, dan orang, gunakan distraksi untuk mengatasi masalah perilaku, anjurkan istirahat, libatkan keluarga, fasilitasi orientasi, dan libatkan kegiatan individu ya, atau kelompok. Ya. Baik, kemudian Mohon izin, uh, Pak Dr. ya, Salter mengingatkan tersisa waktu baik, 5 terima kasih. menit. Ya. Terima Baik, kasih. latihan memori, ya, orientasi realita, dan stimulus kognitif. Ya. Ini kita bisa lihat, ini intervensi-intervensi berikutnya. Kemudian komunikasi pada lansia, ya, itu kita menggunakan prinsip attention, communication, cues, acknowledge, dan support. Apa attention? Yaitu berikan perhatian atau attention terhadap perilaku, emosi, dan dapatkan perhatian. Kemudian gunakan komunikasi verbal dan verbal. Nah, cues-nya itu adalah kita menggunakan petunjuk-petunjuk visual, misalnya gambar, kalau misalnya arah kemana begitu, atau ke WC kemana, itu kita pakai gambar. Kemudian acknowledge, kita mengakui kegelisahan, perasaan, dan realita dari orang dengan demensia. Jadi kita jangan mengabaikan perasaannya demensia, apa lansia dengan demensia. Baik, kemudian untuk alur asuhan untuk mendukung penampilan lansia. Jadi memang kan penampilan lansia ini pasti apa memiliki beban dan stres yang cukup berat ya ketika dia merawat lansia dengan demensia. Nah, ini kita perlu kaji ya. Kita perlu kaji. Saya kira mungkin Bapak Ibu nanti bisa kalau misalnya materi yang bisa apa sudah di-share ini bisa Bapak Ibu baca ya. Saya kira mudah dipahami. Kita lanjut pada slide berikutnya ya. Nah, ini pendekatan pada lansia dengan demensia. Nah, ini beban asuhan. Untuk mengurangi beban asuhan apa namanya pendamping lansia, maka harus diarahkan pada strategi praktis yang mendukung asuhan. Kemudian gejala antidepresi itu juga tetap harus dikaji ya. Kemudian biaya perawatan asuhan itu juga lansia dengan demensia itu membutuhkan perawatan yang lebih. Oleh karena itu mungkin bisa diarahkan pada sumber dukungan finansial lokal atau mungkin lembaga swadaya ya. Kemudian ya mengakui rasa frustasi stres dari pendamping ya. Kemudian ada risiko salah perlakuan. Nah, risiko salah perlakuan yang dilakukan oleh pendamping, misalnya hubungan yang menuntut perhatian yang lebih ya dapat menimbulkan konflik. Misalnya si lansia itu dia pengennya apa yang berlebihan gitu, sehingga terjadi konflik. Kemudian salah perlakuan, ya, misalnya pendampingnya itu dia ada pengabaian atau mengambil uang, ya, kemudian menganiaya secara fisik, emosional, seksual. Ya. Kemudian lansia mungkin tidak menyebutkan adanya salah perlakuan ya dari tenaga kesehatan sehingga itu harus perlu dikaji apakah ada salah perlakuan atau tidak. Baik, kemudian faktor-faktor meningkatkan kemungkinan hubungan kasar itu misalnya hubungan jangka pendek yang tidak hubungan jangka panjang yang tidak baik ya misalnya pasangannya pernah melakukan kekerasan ya atau pernah selingkuh ya sehingga menjadi nanti jangka panjang itu menjadi tidak baik ya penyeriot kekerasan kesulitan penampilan usia ya bermasalah kesehatan fisik dan mental pada penampilan usia ini juga akan menimbulkan masalah nanti pada hubungan dengan lansia. Baik, terakhir karena waktu kita terbatas ya, saya ingin mengevaluasi sedikit tentang materi yang baru saya sampaikan. Silakan ditulis di kolom chat ya. Nomor 1, sebutkan screening pada lansia dengan demensia. Oke, saya tunggu di kolom chat atau bisa langsung angkat tangan. Oke, silakan. Screening pada lansia ada apa saja? Tadi ada 5 ya. Silakan ditulis di kolom chat atau mau raise hand. Ya. Oke, ada yang tulis, ada yang berani tulis, silakan. Screening pada lansia apa saja? Sudah Ya. banyak yang menjawab di kolom chat. Oke. Ya. Kemudian kalau begitu masuk di diagnosa keperawatan. Apa diagnosa keperawatan dari lansia dengan demensia tadi? Ada 2 tadi. Silakan ditulis di kolom chat. Ada 2 diagnosa tadi yang apa namanya lansia dengan demensia.
Oke, gangguan memori ini sudah ditulis ya, maaf. Gangguan memori, terus, oh sorry, bukan. Ini saya belum cek ini. Oh ya, betul, mohon maaf ya. Oke, ya good. Ya, oke, baik. Terima kasih sudah menjawab. Ya, jawabannya sudah betul ya, gangguan memori dan apa? eh, ya, gangguan memori, konsumsi akut, betul sekali. Ya, baik. Saya kira karena waktu kita terbatas, terima kasih Bapak Ibu teman-teman sudah menjawab ya evaluasinya. Terakhir sebagai penutup bahwa sebagai kesimpulan ya bahwa untuk merawat lansia itu perlu pendekatan holistik. Kemudian tujuannya kita adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pada lansia dan kita harus melakukan komunikasi secara efektif dan melakukan manajemen perilaku ya serta dukungan keluarga dan kerja itu tetap kita berikan, tetap kita menjadi perhatian sehingga apa namanya pencegahan cedera pada lansia juga itu menjadi perhatian bagi kita dan kita dalam memerawat lansia kita melakukan kolaborasi tim multidisiplin bukan hanya perawat tapi juga dokter ya ahli gizi terapi okupasi dan tenaga lain. Baik Bapak Ibu sebagai penutup ya ada quote berikut ya bahwa setiap senyuman yang kamu berikan kepada mereka adalah bukti bahwa cinta dan empati dapat menyembuhkan lebih dari sekedar luka fisik. Merawat mereka adalah cara kita menghormati kehidupan dan pengalaman mereka yang telah memberikan kehidupan yang pada diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Materi yang menarik ya Bapak Ibu tentang penata laksanaan keperawatan lansia dengan demensia yang dibawakan oleh Pak Dr. Saltar. Eh, Waktunya tepat. Terima kasih Bapak. Kesempatan berikutnya kita berikan kepada pemateri kedua, Bapak Dr. Joni. Tapi sebelumnya saya mempersilahkan kepada para peserta ya peserta webinar, jika ada pertanyaan tadi terkait penata laksanaan keperawatan lansia pada demensia yang akan ditujukan kepada Pak Dr. Sartal, silakan menuliskan narasumber, lalu nama peserta dan apa saja pertanyaannya. Pertanyaan Bapak Ibu nanti kita akan bahas pada sesi diskusi panel. Demikian. Terima Eh, kasih. Moderator. baik. Ya, ya. Terima kasih kesempatan kedua kita berikan kepada Bapak Dr. Joni Haryanto SKP MSI. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Eh, Selain mengajar S1, beliau juga mengajar pasca sarjana ya dengan mata kuliah filsafat ilmu, psikoneuroimunologi, mengajar di pasca sarjana FIK UI Depok juga sebagai keperawat pada mata kuliah keperawatan komplementer dan alternatif. Pada UNER itu mengajar keperawatan komplementer alternatif dan keperawatan gerontik ya. S1 beliau itu dari Unpad pada tahun 1989, S2-nya di UNER ya. Dan 2006 sudah sepuh ya Pak Dokter Joni ya, senior kita dan S3 beliau itu lulusan dari Universitas Indonesia pada tahun 2015. Berbagai macam pengalaman penelitian telah dilakukan, baik itu pendanaan-pendanaan yang didapatkan melalui Dikti, Mandiri, maupun dari Komda Lansia, itu eh, sudah di sudah dikucurkan ya, baik berupa eh, luaran publikasi ilmiah maupun artikel-artikel lainnya eh, dalam bentuk manuskrip ya. Adapun publikasinya ini juga luar biasa banyak ya dalam 5 tahun terakhir dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 ya. Beberapa jurnal juga sudah dipublikasi di Scopus. Kelihatannya luar biasa Pak Dr. Joni pemakala kita hari ini. Beliau juga sebagai pemakala seminar ilmiah luar biasa juga pemateri yang banyak ya dari IPGRI dan mendapatkan penghargaan dalam 10 tahun terakhir itu dari SBS Melbourne pada tahun 2017 itu SBS Award dan ada President Award dari IBH. Baik, itu sekilas kurikulum vitae dari Bapak Dr. Joni. Bapak Dokter akan
membawakan materi penata laksanaan keperawatan pada lansia dengan kasus disfagia. Mohon izin Pak Dr. Joni, waktunya sama nggih, Ya, 45 menit. Di 5 menit terakhir saya akan mengingatkan kembali. Silakan waktu dan tempat. terima kasih Bu Santi PhD, luar biasa moderatornya. Mohon izin saya share screen. Monggo Bapak, silakan. Ya, apakah sudah terlihat? Apakah sudah Sudah, sudah, Pak. ya full? Belum ya? Belum, Pak. Perlu di slideshow. Belum Pak. Ya, slideshow-nya Di bagian bawah Pak. Mohon izin di bagian bawah. kok nggak muncul. Oh, hmm, Udah ya? belum Pak. Belum. Mungkin bisa dilebarkan saja slide-nya. Oke. Di-share kembali Pak. Ya, ya. Em, Bisa hilang juga ini. Coba yang di bagian bawah sebelah kiri Pak diklik. Ya, nggak kelihatan. Pak kelihatan. Maybe you can download it first and then the start PPT. That one is the I think the uh, um, Ya, online. Maybe you can download it and open Mungkin it bisa again. dibantu. Howing. Eh, izin mungkin bisa dibantu ya. Ya, Mungkin eh, eh, Pak Farudin mungkin bisa, Anas Farudin bisa dibantu barangkali untuk share screen. Ntar saya carikan filenya, Ibu. Eh, Coba yang sama saya ini dalam bentuk PDF. Coba saya izin share screen ya. Mohon izin share screen. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Jelas, Ibu. Sudah bisa ya? Sudah. Sudah, oke. Mungkin bisa menggunakan ini saja ya. Saya oke. bantu untuk ya. Ya, Baik, ya. monggo silakan Pak. Belum muncul. Belum ya? Belum. Oh, Sudah. Sudah, Sudah. sudah sudah Pak. Pak nampak Joni. kok, Pak. Pak Joni mungkin stop share screen-nya dulu Pak. Mohon izin. Sudah. Sudah Pak. Ya, sudah dilihat Sudah di. stop saya. Oke. Tapi saya Sudah. nggak melihat. Oh, Pak Joni nggak lihat ya. Oke, saya stop screen. Share dulu. Saya ulang ya Pak. Ya. Mohon Tapi izin. teman-teman semua lihat ya. Bisa lihat, Pak. Oke, udah. Oke. Oke, Silakan. terima kasih ya.
Ya, Oh, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita melakukan pelatihan ya bagi perawat dan dosen keperawatan gerontik dalam fasilitas pelayanan kesehatan tentang perawatan pasien ya lansia yang mengalami gangguan menelan disfagia. Ya, saya kira identitas saya tadi sudah disampaikan. Ini sebagai pertanggungjawaban saya bila ada permasalahan dengan waktu yang terbatas, Anda bisa email saya, bisa WA saya, dan bisa calling saya di HP itu ya. Kalau ada materi yang saya berikan kepada Anda dan Anda belum paham dan ada perlu klarifikasi atau apapun ya yang sudah saya sampaikan. Next. Eh, Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, Anda semuanya mampu mensintesis ya. Jadi Anda harus mampu membuat eh, mata pelatihan pelaksanaan yang serupa dengan referensi yang mungkin lebih terkini gitu ya. Sehingga indikator pembelajarannya akan lebih terlihat bahwa Anda akan mampu menganalisis tata laksana keperawatan lansia yang mengalami disfagia itu. Next. Apersepsi. Apersepsi. Menurut Anda, sebelum kita masuk dalam konteks disfagia, apa sebetulnya yang dimaksud dengan disfagia dengan gambar seperti ini? Kami persilahkan Mas Tommy Jepisa. Silakan Mbak Fiona dari Sumatera Barat. Silakan Bu Iswatun. Pak Kurniawan, silakan. Persepsi ini Pak Kurniawan apa adanya aja. Anda bisa mute ya. Unmute itu masih unmute. Silakan Pak Kurniawan bisa bantu teman-temannya. Mengarah ke kesulitan menelan Bapak. Oh iya iya. Berikutnya silakan Pak Eka Keswara. Ya Pak, mohon izin Pak, terkait disfagia ini lebih kepada gangguan, apa lagi namanya, gangguan sulit menelan, sehingga terjadi gangguan, bisa berdampak pada gangguan nutrisi. Oke, terima kasih ya. Pada intinya, disfagia adalah kondisi yang membuat seseorang mengidap kesulitan menelan. Ya. Jadi kasus disfagia terjadi pada lansia umumnya, tapi bisa juga bukan lansia. Mereka yang memiliki gangguan pada otak, biasanya habis trauma dan gangguan sistem saraf pusat akan bisa mengalami disfagia. Penyebab utama penyakit disfagia ini oleh karena adanya kelainan otot-otot menelan dan saraf yang mempengaruhi otot menelan dengan tenggorokan. Sehingga benda yang menyumbat di daerah kerongkongan itu juga bisa menimbulkan disfagia. Next, begitu. Ya, materi pokok yang nanti akan bisa menjadi dasar evaluasi yaitu pengetahuan dasar tentang keperawatan disfagia. Karena kita perawat ya, itu tentang keperawatan, di mana disfagia dan komplikasi aspirasi pneumonia sebagai akibat disfagia, perubahan terkait usia dalam fungsi makan dan menelan, penyakit yang menyebabkan disfagia kita harus tahu, karakteristik pneumonia aspirasi oleh karena dampak disfagia juga harus kita pahami. Merawat pasien dan anggota keluarga karena kadang kita berada di dalam rumah ya disfagia perlu kita screening evaluasi penilaian fungsi makan dan menelan
Ya, kita lihat. Nah, perawatan untuk menjaga dan meningkatkan fungsi makan dan menelan, perawatan untuk mencegah aspirasi pasien dengan kesulitan akan makan dan menelan. Metode evaluasi akan kita berikan dan perawatan kesehatan mental keluarganya untuk menghadapi lansia disfagia itu juga perlu kita support. Next, kita melakukan game terlebih dahulu ya. Eh, kita berhitung dulu ya, ya kita semuanya melek kalau bisa off on kamera gitu ya. Menyebut salah satu, mengatakan satu, terus berikutnya dua, tiga, dan seterusnya sampai 100. Silakan dimulai dari Ninyoman. Satu. Ya, silakan Mbak Retno. Dua. Ya, lanjut. Ya. Lanjut. Empat. Lanjut. Lima. Lanjut. Enam. Lanjut. 7. Lanjut. 8. Lanjut. 9. Lanjut lagi. 10. Oke, siapa yang nomornya ganjil? Sebutkan kata kerja. Siapa yang nomornya genap? Sebutkan kata benda dan tunjukkan di live video kamera masing-masing. Kursi. Si. Tenda. Kata Yang genap. kata kerja. Mengacungkan tangan. Iya, betul. Lain lagi. Yang sudah menjawab kata benda yang genap, yang ganjil kata kerja masih 1. Baca. Ya, lanjut. Meja. Ya, Toples. oke. Oke ya, kita anggap kita masih konsentrasi ya, maka kita perlu game ini kita mainkan terlebih dahulu. Next, berikutnya. Ya, sebagai pendahuluan bahwa kita mengapa penting merawat lansia yang mengalami disfagia itu, karena ada 46% hingga 55%, jadi separuh lebih dari individu lansia itu mengeluh terjadinya gangguan menelan atau disfagia. Dan lansia yang mengalami disfagia memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Nah, ini bahaya kan? Dia mempunyai tingkat kematian lebih tinggi dari orang yang tidak disfagia. Lebih mungkin terkena karena aspirasi pneumonia. Di Jepang tahun 2022 penyebab kematian terbanyak kelima adalah karena pneumonia. Dan penyebab kematian terbanyak keenam adalah pneumonia aspirasi. Yang mungkin ini adalah sebuah disfagia. Nah, ini maka kita di Indonesia, saya kira belum ada data secara konkret yang tentu kita merujuk data-data ini akan bisa menjadi eh, pencegahan daripada disfagia. Dan terdapat 72-92% individu lansia dengan pneumonia mengalami disfagia. Ya, jelas ada data. Orang lanjut usia yang mengalami disfagia memiliki kemungkinan ya, sekitar 3 kali lebih besar untuk beresiko tinggi atau benar-benar mengalami kelemahan. Disfagia itu sendiri secara intermittent, non-progresif, mungkin disebabkan oleh difusnya usofagus spasme, ya, DS, diffuse esophagus spasme, seperti kram gitu ya. Gejala penyerta yang perlu digali misalnya mulas perut, ya, penurunan berat badan, hematomisis, muntah darah, anemia, ya, kekurangan darah, ada reflux makanan yang sudah ditelan keluar lagi, dan gangguan gejala pernafasan. Jika disfagia disertai reflux kronis, kronis ya artinya menaun, pikirkan kemungkinan adanya esofagitis erosif ya karena asam lambung kalau naik ya
mukosanya itu berbeda, itu bisa menimbulkan korosif. Struktur peptikon bisa terjadi. Adenoma, adenoma karsinoma, adenokarsinoma usofagus bisa terjadi. Yang dapat terjadi sebagai komplikasi daripada disfagia itu. Fungsi makan dan menelan menurut Lepot five state ya kita kategorikan menjadi 5 tahapan yaitu preoral, preparatory, lingual, lidah, dan faringal esophagus. Yang pertama, yang preoral, di mana makanan, periode antara mengenali makanan dan memasukkannya makanan ke dalam mulut. Itu fase-fase makan dan menelan. Yang preparatory, yaitu periode kita makanan dicampur dengan air liur. Ini juga harus kalau kita dulu di SD SMP kan punya sampai 33 kali gitu kan. Yaitu supaya air liur bercampur dibentuk menjadi bolus melalui pengunyahan. Ya, yang lingual periode ketika lidah mengirimkan bolus ke rongga mulut lebih dalam lagi. Lidah itu yang mendorong ya kan ke mulut dan ke faring. Akhirnya masuk ke fase faringeal, proses di mana refleks menelan dipicu dan bolus dikirim dari faring ke usofagus yang lebih dalam. Fase usofagus, fagial, periode ketika bolus dikirim ke kerongkongan, ke lambung, terutama oleh gerakan peristaltik tenggorokan itu. Ya, ya saya kira ini sama tapi agak berbeda sedikit ya, yang nanti kamu harus perjelas bahwa ada pemicu refleks menelan yang tertunda ya. Ini fungsi makan menelan dikaitkan dengan age relating perubahan pada usia. Biasanya pada lanjut usia itu akan terjadi penurunan fungsi kognitif, di mana penurunan fungsi sensorik seperti indera penciuman ya sehingga kita yang biasanya nggak nek menjadi nek karena mencium sesuatu eh, makan makanan itu ya, penurunan kekuatan otot ya menjadi lebih rileks, tidak ada kekuatan tonusnya, fungsi yang berhubungan dengan pemeliharaan postur gerakan makan bisa terjadi. Pada saat preparatory, oleh karena age relating perubahan usia menjadi tua, terkena dampak penurunan sensasi oral. Dia tidak merasakan enak, pedes kurang pedes, manis kurang manis, asin kurang asin gitu ya. Penurunan otot lidah dan fungsi pengunyah kehilangan gigi yang cukup banyak ya, dan juga penurunan sekresi air liur sehingga kering. Fungsi lidah yang menurun mengakibatkan timbulnya masalah dalam masukkan bolus ke dalam faring. Dan berikutnya pada faring ya refleks menelan yang tertunda, tekanan menelan yang lebih rendah, adanya kemungkinan makanan yang disedot tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya sehingga terjadi refleks batuk. Kalau sudah masuk ke fase esofagal, terjadi penurunan fleksibilitas usofagus sehingga terjadi retensi bolus ya, tertahan di dalam usofagus yang bisa mengakibatkan refleks kepada faring, yaitu juga akan berbahaya. Next. Proses menelan, saya kira ini ada 5 tahapan tadi yang sudah saya jelaskan secara rinci ya, mengenali makanan dan bawah. Saya kira sama ya, dari yang atas gambar tadi akan lebih jelas. Next. Ya. Patofisiologi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan disfagia itu pada saat menelan dan proses yang kompleks dan banyak gangguan pada fisiologis orofaring dan usofagus, di mana otot-otot orofaring dan usofagus termasuk defisit neurologis, terjadinya obstruksi, sumbatan, dan ada fibrosis di mukosa, kerusakan struktur, atau kondisi bawaan dan perkembangan dapat menyebabkan disfagia pada orang. Kesulitan bernafas bisa terjadi oleh karena bolus makanan itu bisa masuk ke dalam saluran nafas. Disfagia berasal dari bahasa Yunani sebetulnya, phagi, phagin, yang berarti makan. Dis berarti gagal, ya. Maka disfagia adalah gangguan proses menelan selama pengangkutan bolus
dari rongga mulut sampai ke dalam lambung. Next. Etiologi, faktor penyebab disfagia penyakit ini umumnya pada fase persiapan atau fase oral biasanya oleh karena orang yang mengalami bibir sumbing, ya, cleft lip, celah langit, ya, terjadi terbelah, ya, stomatitis, glositis, penyakit periodontal, kanker mulut dan kanker lidah itu yang sebagai faktor penyebab yang statis, yang dinamis penyakit cerebrovaskuler, ya, bisa oleh karena amyotrophic lateral sclerosis atau sopranoida palsy, ya, atau Parkinson yang progresif bisa terjadi. Umumnya pada fase faring yang lebih bawah, faktor tonsilitis, yaitu peradangan tonsil, peradangan faring itu sendiri dan peradangan laring, kanker faring, kanker laring, pasca tracheostomi, ya kan, pasca radioterapi kepala dan leher itu akan berdampak disfagia. Pada gangguan yang dinamis, penyakit cerebrovaskuler, ya, multiple sclerosis, Parkinson, progresif supranuklear palsy, amyotrophic lateral sclerosis, spinocerebral degeneration, demensia, ya, demensia yang dijelaskan oleh Pak Laude Sata tadi juga bisa sebagai faktor gangguan dinamis yang menyebabkan disfagia. Umumnya pada fase esofagus, yaitu dia mengalami esofagitis, usofagial ulcer, ada borok di dalam usofagus, ada hiatal hernia, ada hernia di situ pecah, usofagus cancer atau osteoartritis. Penyakit yang gangguan dinamis, Parkinson, multiple system atrophy, esophageal akalasia, dermatomyositis, ya. Akalasia itu usofagus mengembang dan tidak bisa kembali semula. Next. Penyebab ora disfagia oleh gigi yang jelek, maka dari itu perlu konsultasi tentang kerapian gigi, masalah pada rahang, ya. Ini keroptomia, mulut yang kering, ya, keroptomia, tumor kanker pada kavum oris, kanker faring yang lebih dan laring dalamnya, massa di luar faring, osteopitosis, ya, tulang belakang yang menekan faring, komplikasi operasi kepala dan leher, ya, radiasi menyebab fibrosis, defisit struktural, mekanisme neurologis, stroke juga demikian, ya, penyakit saraf Parkinson, ya, seperti Muhammad Ali, gitu, ya, multiple sclerosis, ALS, skleroderma, penyakit sistem kekebalan tubuh, poliomyelitis, disfungsi krikofaringial, dapat menunjukkan material tertinggi di faring, tertinggal di faring, perubahan fungsi menelan terkait oleh karena usia, ya. Next. Di disfagia pada penyebab di esofageal, ada penyakit reflux gastroesophagus, esofagitis eosinofilik, spasme esofagus, akalasia, divertikulasi, ya, tumor di kerongkongan, massa di luar esofagus menekan, pengobatan radioterapi, skleroderma, penyakit sistem kekebalan tubuh yang mengalami penurunan daya tahan tubuh dan perubahan terkait usia. Next. Yang pada kompleks neuromuscular disorder, di mana kerusakan pada sistem otot dan saraf dapat mengganggu saraf yang bertanggung jawab untuk menelan dan mengendalikan proses menelan. Ada beberapa faktor, yaitu stroke, kondisi neurologis seperti penyakit Parkinson, multiple sclerosis, atau myasthenia gravis, demensia, dan tumor otak. Next. Fungsional disfagia. Disfagia fungsional bisa terjadi, terutama banyak pada lansia. Didefinisikan ada beberapa pasien sebagai tidak adanya penyebab organik untuk disfagia itu dapat terjadi atau ditemukan. Ada beberapa penyebab yang sifatnya fungsional, yaitu gangguan stres sindrom
pasca trauma. Serangan stres yang mendadak, stres fisik, psikis, ya, kecemasan yang tinggi, gangguan psikososial yang berbeda-beda bisa menyebabkan disfagia fisiologis. Simptom, gejala, dan tanda dan gejala di mana saliva, makanan, cairan, dan pil tersangkut di tenggorokan, ya, nggak bisa masuk, ya, batuk atau sedak makanan atau cairan, aspirasi, merasakan adanya benjolan di tenggorokan, merasakan sensasi makanan tersangkut, ya, nggak turun-turun, suara basah, serak, membawa makanan kembali, regurgitasi, ya, balik, yang dapat menimbulkan rasa terbakar di dalam kerongkongan, ada makanan atau asam lambung, penurunan berat badan, nyeri, pengembangan pneumonia, aspirasi. Next. Pemeriksaan fisik lansia dengan disfagia ada beberapa cara sebetulnya, ya, dengan evaluasi uh, bedside swallowing evaluasi di mana lansia dalam tempat tidur, ya, kita di samping tempat tidur, kita evaluasi dengan bedside swallowing pada saat perjalanannya, merupakan pemeriksaan kemampuan pasien untuk menelan berbagai jenis makanan, minuman, dan konsistensinya yang berbeda-beda yang bisa kita lihat itu. Setelah proses menelan, kondisi pasien akan dinilai berdasarkan ada tidaknya gejala aspirasi, ya kan, masuk ke dalam saluran nafas seperti batuk tersedak. Next. Ya, berdehem yang terus-menerus, ya, hati-hati, ya. Itu tanda-tanda tersedak. Pemeriksaan fisik lansia dengan disfagia dengan water slow test dilakukan dengan meminta pasien untuk minum air putih 30 ml air dalam posisi duduk tegak. Interpretasi harus pemeriksaan adalah normal, kategori 1 mampu menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu 5 detik. Sedangkan dicurigai disfagia, kategori ini 1 menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu lebih 5 detik atau tergolong kategori 2. Yang positif disfagia yaitu kategori 3 sampai 5. Ya, nggak bisa menyelesaikan lebih dari 5 detik. Ini cara-caranya gelas yang akan digunakan, ya, dalam sendok dan juga pada gelas diminum langsung. Ada high sensitivity dan ada high specificity. Ya, ini pakai 10 ml, ini 20 ml, ya, untuk individu. Ini konsekuensi sipnya. Next. Pemeriksaan fisik lansia dengan disfagia, pemeriksaan lain, ya. Ada disfagia, penting untuk dilakukan pemeriksaan fisik untuk mencari etiologi, faktor yang mendasari terjadi, ya, lidah itu diturunkan. Adalah pemeriksaan kepala leher, pemeriksaan rongga mulut suruh buka, lidah suruh ngeluarin, dijulurkan, pemeriksaan neurologisnya, saraf fasial, saraf yang ke lidah, ke mulut, menelan, ya, dikoreksi semuanya. Pemeriksaan neurologis meliputi mencari tanda-tanda kelemahan anggota gerak, disartria, tremor, serta gangguan fungsi kognitif. Next. Anamnesa penting, saudara, ya. Menanyakan itu penting. Apakah ada riwayat stroke atau gangguan neurologis yang lain yang nanti itu akan berkaitan dengan mengunyah dan menelan. Apakah pasien mampu mengikuti arahan? Ada kebingungan apa enggak? Demensia bisa menyebabkan disfagia. Apakah ada wajah yang terkulai, lemah, miring, palsi, ya? Apakah pelaku rawat mengamati, melaporkan adanya kesulitan menelan? Apakah lansia mengeluh ada sesuatu yang meninggal di tenggorokannya? Apakah tenggorokan merasa panas? Apakah ada gag refleks yang lemah atau tidak ada? Dapatkah lansia menutup bibir secara penuh? Apakah ada masalah dengan makanan dan cairan tertentu? Maka itu perlu diperiksa. Setelah anamnesa perlu inspeksi. Ya, inspeksi dengan melihat apakah dengan pen light, bibir, gigi, gusi, lidah, mukosa, ya, semuanya dilihat di dalam rongga mulut itu ada apa. Langit-langit mulut, uvula, ya, granit amandel apa tidak, grade berapa, dinding faring, perhatikan warna, eksudat, lesi, dan lain sebagainya. Palpasi juga tidak ada
indikasi palpasi bimanual pada mulut untuk menemukan ada tidaknya benjolan, ya, menilai fisik terhadap struktur fungsi mulut, termasuk menguji refleks muntah, ya, screening disfagia dengan eating assessment tool, pakai gas juga bisa, gagging swallowing screen, RSST, ya, repetitive saliva swallowing test, atau MFST, modified water swallowing test, atau pakai food test, ya, tes makanan. Next. Nah, ini ada beberapa tool-toolnya yang tinggal kita mengisi dan Anda harus sampai tahu caranya, ya. Tinggal mengisi 0 atau sampai 4 dengan seperti skala Likert itu, ya. Ya, nanti gas seperti ini, eating as gagging swallowing screen, ya. Ini harus diisi semuanya. Ya, next. RRSI minta pasien duduk di kursi tanpa sandaran. Ya, duduk di kursi tanpa sandaran, posisi rileks. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah dengan lembut pada tulang hyoid. Ya, ini. Dan gunakan laring. Menelan, ya. Instruksikan pasien menelan ludah berulang kali. Menelan kering, ya. Menelan ludah. Bagaimana gerakan? Sebanyak mungkin dalam waktu 30 detik. Minum. Hitung jumlah menelan dengan palpasi, inspeksi 1 kali. Ketika undukan laring, ya, ini undukan laring ini, apa jakun ya istilahnya, ya, bergerak naik dan turun, berhasil menaikkan jari-jari kita. Pasien dengan sama atau kurang dari 2 kali menelan dalam 30 detik, kemungkinan disfagia terkait aspirasi dan harus diselidiki lebih lanjut. Ya, RSST. Penerapan klinik RSST terbatas pada pasien dengan disfungsi kognitif atau linguistik daripada pasien yang tidak mampu mengikuti instruksi. Untuk MBST gunakan squid, ya, squid yang 3 ml itu dingin, air dingin dasar mulut pasien, ya, di dasar mulut pasien. Instruksikan pasien untuk menelan air sedikit demi sedikit, ya. Diikuti dengan menelan ludah sebanyak 2 kali. Minta untuk berkata setelah menelan. Penawasan batuk dan kualitas suara dinilai menggunakan skala 5 poin, seluruh prosedur diulang. Ini, ya, karakternya untuk skor 5 poin tersebut. Skor akhir adalah skor terendah dari setiap percobaan. Ya. Oke, next. Food test, yaitu tes dengan makanan. Ini akan lebih mudah, sederhana. Antara skor 2, 3, 4, 5, ya. Kalau 1 tidak menelan, batuk dan atau bernafas cepat. 2 berhasil menelan tanpa batuk. Kalau 5 ini skor 4 ditambah 2 atau lebih menelan kering ditambah dalam waktu 30 detik, ya. Jadi seperti itu. Food test itu juga bisa digunakan untuk menguji tes. Next. Diagnosis sesuai SDKI, ya, yang kita punya, yaitu D0063 dan D006 yang mungkin keluar oleh karena gejala mayor dan minor yang kita dapatkan tadi, yaitu gangguan menelan dan risiko aspirasi. Next. Diagnosis ini, gangguan menelan, fungsi menelan abnormal akibat defisit struktur. Jadi strukturnya sudah defisit, fungsi oral, faring, esophagus. Ya, ini tanda gejala mayor dan minornya. Ini sebagai faktor penyebabnya, ya, sudah jelas ini adalah disfagia. Next. Diagnosis resiko aspirasi, di mana resiko masuknya sekresi ke gastrointestinal, orofaring masuk ke saluran nafas, jadi masuk sana, tersedak akhirnya, ya. Faktor resiko, penurunan tingkat kesadaran, penurunan refleks muntah, gangguan menelan, disfagia, kerusakan mobilitas fisik, ya, dia akhirnya lemah dudukan sada atau tiduran, peningkatan residu lambung akhirnya, peningkatan tekanan intragastrik, ya, akhirnya penurunan mobilitas gastrointestinal akan terjadi. Sphincter esophagus bawah akan terjadi inkompeten, tidak baik,
perlambatan pengosongan lambung juga terjadi, terpasang selang nasogastrik, tracheostomi, pembedahan leher mulut atau wajah, efek agen farmakologis, ketidakmatangan koordinasi menghisap, menelan, dan bernafas. Luaran keperawatan yang diingin status menelan harus baik, tingkat aspirasi, ya, status nutrisi. Ya, kita sudah punya standar ini. Kita tinggal lihat dan kita lihat cara-caranya di dalam buku itu sudah jelas saya kira ya sebagai perawat. Karena itu merupakan standar yang harus kita punyai. Status menelan itu ada yang menurun, sedang, cukup meningkat, meningkat ya. Ketika hasil mempertahankan makanan, refleks menelan, kemampuan mengosongkan mulut seperti apa, kemampuan mengunyah, usaha menelan, pembentukan bolus. Ya, dia bagaimana hasilnya itu. Tingkat aspirasi, tingkat kesadaran, kemampuan menelan, kebersihan mulut, apakah ada dyspnea, sesak karena adanya aspirasi, kelemahan otot, akumulasi sekret muncul, wheezing, mungkin ada mengi di situ ya, oleh karena tersumbat, batuk, menggunakan otot aksesoris, yaitu kelihatan dada itu pergerakannya, dan terlihat sianosis, gelisah, wah ini perlu kondisi kedaruratan. Status nutrisi, perlu porsi makanan yang dihabiskan berapa. Ya, menurun, cukup, sedang, cukup meningkat atau meningkat. Kekuatan otot mengunyahnya, otot menelan, serum albuminnya berapa, ya perlu diperiksakan di laboratorium. Verbalisasi, cara ngomongnya, pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat, tentang minuman yang sehat, asupan nutrisi yang sehat, menyimpan makanan yang baik, sehat, yang higienis, ya itu seperti apa. Next. Intervensi keperawatannya, dukungan perawatan diri, makan minumnya, ya kita lihat dan ada standar buku intervensi, ya pencegahan aspirasi, terapi menelan dan manajemen, dan ini perlu didukung adanya SAK dan SOP, ya standar operasional prosedurnya untuk memberikan makanan harus jelas bagaimana asuhan keperawatan itu adalah hubungan antara perawat dan pasien dan itu mengalami transaksional. Ini akan memberikan sesuatu layanan, ini membutuhkan layanan untuk sehat, adalah transaksional, maka perlu ada standar, ya kan? Maka untuk observasi aja, identifikasi dietnya dianjurkan, monitor kemampuan menelannya, monitor status hidrasi, terapi itu ciptakan lingkungan yang menyenangkan, ya supaya makan itu enak, atur posisi yang nyaman, makanan dan minuman lakukan oral higien yang betul, letakkan makanan di sisi mata yang sehat, sediakan sedotan untuk minuman sesuai kebutuhan, sajikan makanan dengan suhu yang hangat, ya kan? Sediakan makanan minuman yang disukai pasien, klien, berikan bantuan saat makan minum, sertifikat kemandirian, motivasi makanan di ruang makan jika tersedia. Dukungan perawatan diri yaitu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman. Jelaskan posisi makanan pada pasien yang mengalami gangguan penglihatan dengan menggunakan arah jarum jam. Ya, sayur di jam 12, rendang di jam 3 ya, kita tata itu seperti jam dinding gitu ya. Kolaborasi pemberian obat yang analgetik, antiemetik supaya tidak muntah ya. Pencegahan aspirasi, next, yaitu mengidentifikasi, mengurangi risiko masuknya partikel makanan ke paru. Monitor tingkat kesadaran, batuk, muntah, status pernafasan, bunyi nafas, terutama pada saat makan, minum, residu di gaster, ketepatan selang, ya, nasogastrik. Posisikan semivolar 30-40 derajat kepala di atas tempat tidur 30 menit sebelum memberikan asupan oral. Posisi semivolar 30-45 derajat pada posisi bila pasien tidak sadar. Next. Pencegahan aspirasi terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas. Pertahankan mengembangkan balon ETT, penghisapan jalan nafas, suction,
memberi makan melalui selang gastrointestinal, ya, makanan dengan ukuran kecil lunak, obat oral dalam bentuk cair, ajarkan makan secara perlahan, ajarkan strategi mencegah aspirasi, ajarkan tingkat mengunyah dan menelan yang tepat, yang sehat, kolaborasi pemberian bronkodilator bila diperlukan. Terapi menelan perlu observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Observasi ya monitor tanda gejala gerakan dan tanda kelelahan saat makan. Terapeutik berikan lingkungan nyaman, jaga privasi, gunakan alat bantu yang tepat, hindari gangguan sedotan, penggunaan sedotan, posisikan duduk, berikan permen, lollipop untuk meningkatkan kekuatan lidah. Ya, fasilitas ini untuk fisioterapi lidah. Ya, makanan supaya dia mendorong bolus ke belakang, berikan perawatan mulut, edukasi, informasi makanan, manfaat terapi menelan, anjurkan membuka dan menutup saat memberikan makanan, anjurkan tidak bicara saat makan. Itu perlu kolaborasi dengan dokter untuk memberikan terapi okupasi, ahli patologi untuk bicara dan ahli gizi untuk menu yang tepat. Next. Mohon izin, Pak Ya. Dokter, ini kita tersisa 5 Oke. menit. Oke, silakan. Ya, kita evaluasi apa yang dimaksud dengan anamnese lansia dengan disfagia. Ya, silakan. Mas Joko Santoso, Susanto. Baik, pengkajian baik secara inspeksi, kemudian palpasi, dan juga untuk pemeriksaan secara fisik, Pak. Ya. Kalau anamnese berarti terkait dengan eh, hasil wawancara kita terkait mungkin riwayat, kemudian ada riwayat penyakit, apakah yang mengganggu terkait Oke. proses menelan, gitu, Ya, Pak. makasih. Silakan Mas Edil Makmur, apa itu pemeriksaan fisik lansia dengan disfagia? Iya, Pak. Eh, Pemeriksaan fisik pada lansia disfagia untuk mengetahui bagaimana kemampuan apa, kognitif pengenalan pada lansia. Oke, ya silakan Mbak Nesa tentang bedside swallowing evaluation itu apa BSE? Halo Nesa. Ya, saya pindah ke Mbak Diah Pitaloka. Apa itu BSE? Kita pindahkan ke apa itu WST, 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 Rista Fauzia Ningsih. Tes air menelan. BSE, BSE itu adalah tes yang digunakan. Halo? WST, Oh, Water. yang WST, baik. Nggih. Mohon izin Pak Jody. Mohon izin untuk WST Minum air. Tes air untuk menelan tuh, Pak Joni. untuk mengukur Ya, kemampuan menelan, kemampuan Pak. dengan Dilihat ya. bagaimana, apakah ada yang keluar atau meleleh. Oke. Izin Pak, Ya, posisi duduk tegak, minum ya. air 30 mili, diselesaikan dalam waktu 5 detik. Kalau Betul dia sekali, mampu Metria berarti bagus. Rika ya, WST. Terima kasih. Kita lanjutkan. Simpulannya bahwa anamnesa lansia dengan disfagia perlu ketenangan, keluhan, kesulitan menelan, makanan solid, liquid, atau keduanya, berkembang perlahan atau cepat, episodiknya seperti apa, progresivitas dan intermittennya, pemeriksaan BSE, yaitu bedside swallowing evaluation, atau kita menggunakan pemeriksaan dengan Butters swallow test. Ya. Next. Oke, sebagai motivasi,
fokus di mana kamu akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik ya. Bila self confident itu juga baik. Cuma 20% yang fokus terhadap materi ini itu 80%. Maka dari itu bila Anda next ya berikutnya, karena tidak ada orang yang melihat tumbuhnya pohon, tapi orang akan datang saat pohon itu sudah berbuah. Ya, mungkin Anda pada saat sekarang Anda masih dalam pelatihan, masih tumbuh, itu tidak akan yang melihat Anda siapa. Tapi kalau Anda nanti sudah menghasilkan hasil pelatihan ini, banyak nanti yang datang kepada Anda, yang mungkin itu Anda. Semua orang berusaha mengubah dunia, tetapi Anda tidak banyak yang berusaha mengubah diri mereka sendiri. Andalah menurut Sokrates yang termasuk merubah diri Anda sendiri yang otomatis akan merubah dunia. Oke, materi pokok ini tentang anamnesa lansia dengan disfagia, pemeriksaan fisik, ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada uh, moderator Bu Santi, PSD. Baik, ya, terima kasih ya. Kalau offline saya mau minta aplaus untuk semua dari semua peserta nih. Energi yang diberikan oleh Pak Dr. Joni sebagai pemateri penata laksanaan keperawatan lansia dengan topik di pagi itu sangat luar biasa ya. Terima kasih Pak Dr. Joni. Kita beranjak kepada pemateri ketiga ya Bapak Ibu yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Rika Sabri, SKP, MKes, spesialis keperawatan komunitas ya. Izin membacakan CV Ibu Dr. Rika. Beliau saat ini bekerja pada Universitas Andalas, Padang ya, Sumatera Barat. S1 keperawatan itu S2 maupun spesialis dan S3 ternyata eh, Ibu Dr. Rika eh, dari Universitas Indonesia ya. Jadi dimulai dari tahun 1997 hingga tahun 2019 menyelesaikan studi di UI. Eh, Beliau saat ini sebagai Kaprodi S2 Keperawatan UNAN ya atau Universitas Andalan juga memiliki berbagai eh, riwayat pelatihan 5 tahun terakhir baik itu pelatihan gerontik, auditor mutu internal ya, mendapatkan berbagai macam pelatihan tenaga pelatih atau TOT ya. Ada juga literasi digital dan segala macamnya luar biasa aktif ya, Ibu Dr. Rika. Juga memiliki pengalaman mengajar mata kuliah unggulan dalam keperawatan keluarga, juga aspek komunitas keluarga dan gerontik. Ya, biasanya kalau kita keperawatan biasanya KKG ya, keluarga, komunitas dan gerontik itu menjadi satu paket. Ya, itu adalah sebagian CV yang saya bacakan untuk Ibu Dr. Rika Sabri SKP MK spesialis komunitas. Topik yang akan dibawakan adalah asuhan keperawatan lansia dengan delirium. Mohon izin Ibu Dr. Rika, waktunya sama nggih 45 menit. Di 5 menit terakhir saya akan mempersilahkan. Kepada para peserta, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti kita akan bahas pada panel diskusi. Jangan lupa menyebutkan nama narasumber siapa yang ditujukan dan nama pesertanya. Kepada Ibu Dr. Rika Sabri kami persilahkan. Terima kasih Ibu Santi atas waktunya. Saya izin share ya. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan hari ini tadi juga sudah diperkenalkan ya, saya Rika Sabri dan kalau misalnya nanti
kebetulan teman-teman datang ke Padang, boleh temui saya di Fakultas Keperawatan Universitas Andalas ya. Ini ada juga boleh kontak melalui email ataupun handphone ataupun Facebook juga sosial media saya eh, di Facebook dan di eh, Instagram ya. Nah, sebelumnya ini udah ini ya, udah siang ya. Udah pada ini barangkali ya. Udah mulai kriuk-kriuk barangkali. Jadi saya isi dulu dengan pantun sedikit ya. Detik-detik menjelang siang. Saya butuh cakepnya dong. Sebentar. Cakep, Kemudian cakep, tidak lupa kopi hangat cakep, dengan cemilan. cakep, Assalamualaikum cakep, sahabat tersayang. Tetap semangat sampai jadwal makan siang. cakep. Ya, terima kasih. Ini satu keunggulan dari orang Sumatera Barat. Ya, satu lagi, kalau misalnya jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah dulu di Bukit Tinggi. Asik. Cakep, Selamat pagi menuju siang ini ya, saudara semua. Penata laksanaan Darium topik kita saat ini. Ya, jadi cakep. terima kasih. Nah, penata laksanaan keperawatan pada lansia dengan masalah khusus delirium ya. Mungkin delirium ini hanya bisa kita lihat atau mungkin kita dengar itu kasus-kasus di rumah sakit misalnya ya. Tapi delirium itu tidak menutup kemungkinan tuh ada di mana-mana pada pasien terutama pada lansia ya. Eh, Perlu saya sampaikan terlebih dahulu, tujuan pembelajaran atau tujuan webinar kita pada saat ini adalah dilihat dari hasil belajar, diharapkan nanti peserta mampu melakukan tata laksana perawatan lansia dengan delirium ya. Nah, kemudian indikator hasil belajarnya, peserta mampu menjelaskan tentang konsep dasar delirium, kemudian melakukan tata laksana perawatan lansia dengan delirium di mana saja gitu ya, apakah di panti ataukah di institusi perawatan, klinik, kemudian juga di rumah sakit ataupun di rumah barangkali dengan melakukan home care. Nah, apa yang kita bisa diskusikan untuk hari ini yaitu adanya konsep dasar delirium. Mulai dari definisi delirium, bagaimana mekanisme terjadinya delirium, tipe delirium, gambaran klinis, penyebab, faktor resiko, komplikasi, dan pengobatan delirium. Nah, ini tuh